Lama itu khilaf, kalau Anda hidup di negara yang enggak prospek, boleh pindah. Di mana di tempat Anda pindah itu menjadi nyaman beribadah. Ini rungokno tenan. Misalnya sampean ditakdir di kota Jakarta, pas kota. Di situ misalnya banyak niklab, banyak maksiat. Itu terus misalnya gitu, terus pindah teng mriki teng Beduan misalnya, teng desa. Tapi genti dosa ngrasani hasud, drengki. Dadi nek ning kutha dosane pornografi, nek ning desa dosane napa? Hasud, drengki, ngrasani macam-macam. Lah itu terus gimana? Ada ulama yang berpendapat jika semua bumi yang kamu katakan buruk mbok tinggal malah ra ono sing nyembah pangeran. Jadi sebaiknya gak usah pindah. Mboten usah apa? Pindah. Tapi kamu punya niat bahwa ikut mengisi Jakarta itu ben tempat itu ada yang soleh. Ya, ada yang apa? Soleh. Wah kata. Dan itu pendapat ulama yang dibenarkan ila yaumil qiyamah. Karena kalah dengan bukti misalnya Australia pertama ada Islam, ya baru kayak wong mahasiswa sing kuliah di sana. Mungkin sebagian juga ada jamaah tabligh, ada orang bisnis macam-macam. Sehingga Australia menjadi ada Muslim dari minoritas lama-lama jadi komunitas ya, dari minoritas lama-lama jadi komunitas tertentu, lama-lama dimaklumi, mungkin lama-lama juga jadi mayoritas. Begitu juga ke Inggris. Pertama dulu wong Islam ning kono buruh, suwe-suwe sugih. Sesuai kelar tuku Manchester City, tuku macam-macam, jadi bos, jadi napa? Bos. Wong kafire sing dadi napa? Buruh. Lho nggih to nggih. Pertama ya wong perantau-perantau suwe dadi wong sugih kados sinten Al-Fayyad niku. Al-Fayyad terus ilat Inggris nak darani Dodi napa? Fayyad. Niku ilat Arabe napa? Al-Fayyad. Wong sing akeh duwike wong Arab nak darani napa? Al-Fayyad. Duwike saking akeh. Fayyad itu melimpah. Nah, itu yang kita benarkan. Niki rungokno tenan. Karena kalau teori hijrah itu niki bener sampean biar teori yang bahwa hadisnya Nabi itu tidak main-main. La hijrata ba'dal fathi. Teori hijrah itu sudah selesai. Berarti teori hijrah secara fisik dari bumi buruk ke bumi baik itu sudah nopo? Selesai. Yang ada adalah walakin jihadun wa niyatun. Yang ada itu masih jihad dan niat. Jihad itu pokoknya niat berjuang li'ilahi kalimatillah. Niat itu pokoknya ngurip-ngurip agamanya Allah. Mboten niki rungokno tenan nggih ben sampean optimis. Sekarang kalau dibalik, misalnya orang yang sudah Islam di Inggris 10. Merasa Inggris itu daerah Kristen, mbok Anglikan, mbok napa-napa terus pindah ning Mekah. Berarti Inggris sama sekali enggak ada Islam. Berarti kowe ngosongno bumine Allah sangka wong sing nyembah Allah sama sekali. Andai kan sampai Anda baca hadis itu, tentu fatwa Anda, misalnya Anda jadi ketua MUI, Islam yang ada di Inggris 10 pindah saja ke Mekah. Yang di Papua, yang minoritas, pindah saja ke Jogja. Wah, nanti yang sudah kadung ada Islam akan menuju daerah yang masih Islami agak dorong Jawa malah nguyai segoro kan. Nguyai apa? Segoro. Ngono beban ora go dhuwit malah dadi bane wong akeh kan. Buat ini penting. Makanya Nabi ngendikan walakin jihadun wa niyat. Nah, ternyata hadis itu lebih benar. Ini ku era sahabat itu banyak yang ketika di Medina itu enggak tertarik karena Islam banyak terus pindah teng Kufah. Itu yang melakukan itu Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ku pertama sahabat alim sing ninggalo Medina. Beliau hidup teng Budi Kufah. Akhirnya Kufah dan di sentral Islam termasuk akhirnya pinter Imam Syafi'i yang mergi urip teng Mekah, teng Kufah. Pinter Syekh Abdul Qadir Jilani mergi urip teng Baghdad. Baghdad kuwi kawasan apa? Kufah. Mulane sanad-sanad Quran akhirnya pindah Kufah. Sampeyan saiki pikir, Quran anane Mekah Madinah, tapi sanad aline teng pundi? Teng Kufah. Sanate Ibnu Katsir tok Kanjeng Nabi ku bulet. Mergo Abdullah bin Katsir niku ngaji be Abdullah bin Sa'ib. Abdullah bin Sa'ib tesih ngaji bi Ibnu Abbas. Ibnu Abbas ngaji Ubay bin Ka'ab. Berarti munculot pinten? 4. Ubay bin Ka'ab lagi ngaji ning Nabi. Cepet Imam Asim. Imam Asim tiyang Kufah. Imam Asim di guru jenenge Abdurrahman As-Sulami. Ini langsung ngaji Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ngaji sinten? Kanjeng Nabi. Kenapa? Karena Sayyidina Ali pindah teng Budi
Kufah. Di Mekah sing pusat Islam sanate bulet. Tuke Kanjeng Nabi. Kufah sing adoh keng Mekah, adoh keng Madinah. Sanate cepet mergi wonten sinten? Sayyidina Ali. Sebab itu terus Kufah jadi sentral Islam. Kufah, Basrah, Baghdad itu satu kawasan sing saiki disebut napa? Irak. Si Abdul Qadir teng mriku, paham Imam Syafi'i pintere teng mriku, Imam Abu Hanifah pintere teng mriku. Niki rungono tenan ya. Sehingga kita tidak perlu fatwa, misalnya orang Islam yang sekarang di Amerika, di Inggris, di Swedia, macam-macam. Asal jangan kecelakaan kayak di Swedia. Swedia itu agak kecelakaan. Pertama orang Islam di sana dikenal itu Islam Ahmadiyah. Pertama sing gawa teng Swedia Islam napa? Ahmadiyah. Jadi langsung di Nabi loro. Wangel dadanane. Itu satu-satunya daerah minoritas sing ana Islam pertama napa? Ahmadiyah. Jadi angel dadanan karena pertama yang datang Ahmadiyah. Faham gitu, itu sampean bertahu titik perkara. Jadi hadis itu ada di Bukhari, di Muslim, Mang Nabi ngendikan la hijrata ba'dal fathi walakin jihadun wa niyatun. Berarti sudah ada teori kalau kamu enggak nyaman di satu daerah yang minoritas, kamu harus ke mayoritas enggak. Ya kemana saja asal Anda niat baik dan ada peluang baik, lakukan. Itu ada seorang tanya sama Kanjeng Nabi, ya Rasulullah saat di sini bisa baik. Nabi ngendikan al ibad ibadullah wal bilad biladullah fa haitsu ma asabta khairan fa aqim. Negara ya wae pangeran, kabeh kawula ya kawulane pangeran. Pokoke kowe anggere entuk apik ning kono ya semukim ning kono. Itu yang menginspirasi Islam Gujarat, mangkon Aceh. Dagangan itu rabi barang macam-macam terus dadi Islam teng pundi? Aceh. Nah, Aceh anak putune ponakane do ning Ampel, ning Ampel. Terus ana Raden Fatah pindah ning Demak, sesuai tok Jipang Panolan. Suwe-suwe terus tok Jogja, Sutawijaya, Hadiwijaya terus tok sampeyan barang niku wis endi sing ketemu, wis pokoke endi sing nyaman cocok. Terus nomor faktore katut babon, mbok katut jago, wis pokoke anger cocok untuk ridane Allah nggih. Fahaitsu ma asabta khairan faqim. Di mana saja kamu menemukan kebaikan, faqim, maka kamu harus di situ. Maka kamu harus nopo di situ. Kalau tak cerita sejarah, ben sampean ngertos betapa pentingnya teori hijrah itu dianggap selesai. Ketika Fathu Mekah, kalau cerita itu tidak bosan-bosannya. Ketika Fathu Mekah itu tahun 10 Hijriah, disempurnakan oleh Abu Bakar. Klimaknya itu Mekah benar-benar dikuasai Sayyidina Umar. Sistem negara sudah jalan, negara dalam kendali Umar. Niku kanca-kancane Sayyidina Umar sing asli Mekah niku disurati. Yang sudah hidup di berbagai daerah. Ada yang zaman niku mun teng Azerbaijan, teng Tajikistan. Sing nanti suatu saat nanti jadi daerahnya Imam Bukhari sing terkenal Al-Jami' Shahih sing aran kitab Bukhari, anak turune. Mbok kamu sekarang ke Mekah saja. Karena sholat di Masjid Haram itu sebagaimana 1000 nopo sholat di masjid yang lain. Dan Mekah sekarang aman. Niki rungokno tenan. Mekah sekarang apa? Aman. Dan beberapa sahabat yang kelas 2, kelas 3 yang tidak akabiri sahabat, banyak juga yang pindah ke Mekah. Apa yang terjadi? Di Mekah bangga mereka karena fi ardil haram Baitullah. Tapi apa yang disarankan oleh sahabat-sahabat senior kayak Salman Al-Farisi? Dimatikan teori itu. Memang Mekah kota suci. Dan sholat di masjid Mekah sama dengan 1000 sholat. Tapi ilamu annal ardo lam mutaqaddis ahad. Dan kamu harus tahu bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Abu Jahal itu lahirnya di Mekah. Kurang ajarnya di Mekah. Abu Lahab lahirnya di Mekah. Kurang ajarnya di Mekah. Semua penduduk Mekah itu yang ngusir Nabi. Jadi ilamu annal ardo lam mutaqaddis ahad. Dan bumi itu tidak bisa mensucikan orang. Wa inna ma yuqaddisu rajul amaluhu. Jadi sing iso nyucikno wong napa amale. Terus Salman Al-Farisi nurati walakin nusyuru fi biladillah wa alimu fa inna ta'lim dabul anbiya. Kamu menyebar saja di seluruh penjuru dunia dan ajarkan Islam karena mengajarkan Islam dan menyebarkan Islam itu dabul anbiya. Semenjak itu tidak ada teori sentralisasi di Mekah. Nah, delalah era Ali Muawiyah ada konflik. Ada konflik barokah luar biasa.
konflik Sayyidina Ali Muawiyah, sahabat-sahabat yang buatan derek-derek menuju Cina. Zaman itu memang Cina populer sekali. Lah yang menuju Cina itu terus ada yang tersesat ke Selat Malaka. Itu terus diantaranya muridnya Sayyidina Ali urip teng Pasai, teng Aceh, teng Sumatera lah yang jelasnya. Sehingga Islam di Aceh itu tua sekali karena rata-rata sejarawan yakin Islam di Aceh itu zaman sinten Sayyidina Ali. Jadi kue kudu roh. Jadi akhirnya artinya andai kan teori hijrah itu dipakai, tentu semua ini haram karena menuju bumi yang belum menyembah Allah. Itu paham ya? Andai kan teori hijrah itu dipakai, berarti perjalanan ini haram semua kan dari Mekah Madinah malah menuju bumi yang belum menyembah Allah. Tapi kalau pakai teori Da'bul Anbiya bahwa menyebarkan Islam itu watak para nabi, malah keinginan kita dari yang tidak ada menyembah Tuhan kita ke sana biar ada yang menyembah Tuhan. Ojo malah tahsilul hasil rebutan tongkat masjid itu malah perkara.